Iya, halo Pak Rahmat. Ya, Oke, bentar lagi tunggu Pak Rama dulu. Mas ini PP-nya keren, oi. Woi, Gila. ini PP gua umur 21, Pak. Oh, Ketika itu jadi di salah satu PH di Cipete. Di PH Antasari. PH itu ya? Apa? Yang Hah? promotion house itu ya? Iya, di salah satu vendor video editing, coloring dan grading. Tuh di close mas sama dia. Aku bilang kalau Hmm? 28.000 nggak bisa. Ya udah, Gitu. nggak masalah. Nggak masalah yang itu Pak, yang penting kan dia kan berarti kan di LinkedIn itu tidak sebonafit yang gua kira gitu loh. Ada juga kemarin, ini kita OOT dulu ya sambil nunggu Pak Rama ya. Ada beberapa di LinkedIn itu ada beberapa inquiry gitu kan. Ketika kita tanya LOA, letter of intent-nya, dia kabur banyak yang kabur tuh Iya. gitu. Nah, itu ini kita nanti ngobrol tentang bisnis itu apa sih sebenarnya? Apa cuma dagang gitu loh? Apa sebatas cuma dagang bisnis tuh? Nah, nanti kita buat diskusi tentang itu, Pak. Jadi kita mengeducate tentang entrepreneur gitu ya, tuh untuk teman-teman yang baru mau join, mau baru masuk ke ranah bisnis atau apa gitu loh. Dan kita nanti akan jadwalkan per minggu itu ada satu konten seperti ini, setidaknya untuk mengeduket teman-teman gitu loh. Seminggu sekali lah gitu. Dari Senin mungkin. Seperti ini. Ini Mas Rama kemana ya? Signal. Oh, sinyal. Hari ini selesai kerjaan. Hmm. Tinggal aku perlu seorang konten kreator aja mas. Bisa sih sendiri, cuman lama. Untuk apa ini, Pak? Instagram, LinkedIn, Hmm. terus LinkedIn, terus Facebook, YouTube, nggak ada yang pegang mas. Oh gitu. Oh, oh. Aku bukan nggak bisa, cuman nyari data kontennya itu yang butuh waktu gitu. Karena aku nggak ada experience ke sana, ya otomatis jadi tertunda jadi lama Hmm. mas. Itu kan masih benar-benar orang yang udah pengalaman di situ, gitu. Aku sih Iya. yang penting nyari apa engagement dulu aja. Yang penting hidup mas gitu loh. Sementara ini sambil lihat nanti kira-kira audiensnya larinya kemana gitu loh. Itu apa ya, rencana saya begitu, rencana saya gitu mas gitu. Sorry bentar kejam gua. Ya hilang. Ya intinya ya coba aja nanti hire aja open di LinkedIn. Oh iya iya Hmm. pasti, besok aku mau pesen itu dulu nih, botol gitu mas, packaging. Udah dikit lagi nih mas, dikit lagi take off Hmm. gitu. Botol packaging ini aja mau ngeprint nih, mau bikin cutting stiker. Iya. Ya. Gimana mas teh, aman? Hmm? Ya Gimana mas? aman. Ya ginilah mulai kita harus apa ya?
Gua mikir kita tuh harus bergerak. Mungkin dalam sebuah seperti ini diskusi kita tuh sebenarnya bermanfaat bagi teman-teman gitu loh, Pak. Ya maksudnya gimana ya? Gua tuh pingin ya kita kita ini fair aja ya, Pak. Kenapa selalu gua record karena gua pingin ninggalin jejak gitu loh, Pak. Dalam arti Pak Rahmat itu siapa, struggle-nya seperti apa. Kita harus banyak share tentang itu, Pak. Gitu loh. Maksudnya banyak orang pembisnis itu tidak punya etika untuk berdagang gitu loh, untuk berbisnis gitu loh, Pak. Banyak yang nggak tahu gitu loh. Gimana sih etika bisnis gitu kan? Nggak semua bisnis itu sama kan? Iya kan? Ya. Ya gitu, makanya dari sharing-sharing seperti ini mungkin ya bisalah untuk mengeduket teman-teman gitu loh. Gadis boleh tuh Mas di invite. Dia ada nggak itu? Mana? Gadis. Karena gini Oh Mas udah. De, Hmm? ini kita ngobrol Hmm? aja ya. Hmm. Saya kepikiran gini, ini di satu sisi kita lagi susah gini kan karena banyak karyawan yang di PHK ya kan, Iya. atau karyawan di PHK. Nah, Hmm. dulu saya berpikiran itu, oh kenapa ya bisa begitu? Terus nyari kerja susah. Hmm. Karena dulu saya berpikiran karena masalah kompetensi Iya. gitu loh. Dimana kompetensinya kurang jadi seperti itu gitu loh. Jadi mau nggak mau yang tadinya S1 nguber skill atau dia kuliah lagi S2, yang udah S2 nguber lagi ke S3 terus selanjutnya begitu kan. Hmm. Tapi setelah saya terjun ke dunia usaha gini, saya berpikirnya gini Mas De, ini jangan-jangan bukan karena masalah kompetensi. Masalahnya karena pengusaha di Indonesia kurang, Iya. mau kerja banyak gitu loh. Ini sih bodoh-bodohnya saya ya gitu loh. Hmm. Pasti bilang saya bodoh ya emang bodoh gitu loh. Hmm. Saya juga Hmm. baru sadar sekarang. Jadi karyawan mau kompetensi kayak gimana percuma gitu loh. Karena pengusahanya cuma dia doang gitu loh Mas De gitu Iya. loh. Nah, ya saya sih ini support karena saya berpikiran contoh yang saya kenal tuh eksportir muda tuh masih muda Mas De, mungkin masih 22, 23 gitu, tapi udah berhasil Hmm. ekspor, dia petani juga gitu. Nah, saya pengennya uh, punya tujuan anak muda sekarang gitulah, kita buka lapangan pekerjaan, jangan kita yang nyari kerja gitu. Iya. Gitu. Saya juga sempat nanya sih ke dia, lu nggak ada niat gitu kerja di kantoran sebagai profesional gitu kan segala macam. Anehnya dijawab Hmm. ada loh Mas. Anehnya dijawab ada loh. Dia dia tetap Hmm. dia pelajarin, dia juga pengen pelajarin sistemnya di perusahaan kayak gimana sih gitu. Gitu. Terus? Padahal boleh udah enak Mas dia itu Hmm. gitu. Dari TI aja kemarin dia dapat dari bayar luar aja total 6M pengakuan dia. Ya profit kalau 6M paling untung berapa gitu ya. Cuma kan kalau dari sisi omset 6M untuk ukuran anak semuda itu sih lumayan gitu, kan lumayan Iya, lagi iya, iya. gitu. Iya. Ya Kalau intinya kan sebenarnya gini loh. Di bisnis itu makanya saya bikin room ini sih. Menurut kalian tuh bisnis tuh apa sebenarnya sih dan apa sih bisnis itu nggak melulu kita jadi founder gitu loh. Maksudnya nggak melulu kita jadi apa ya, jadi main job gitu loh. Menurut gua bisnis tuh bukan sekedar main job. Kita harus keluar dari zona employee atau karyawan, baru kita create bisnis. Kita tuh bisa jalan bebarengan sebenarnya kan gitu loh. ya itu yang jujur sampai sekarang saya sendiri juga belum belum ketemu tuh Mas jawabannya karena Hmm. rancu antar bisnis dengan jualan gitu. Mhm. Jujur saya mau ibarat kalau kita mau jualan itu kan dibilangnya pasti berbisnis gitu kan. Padahal sebenarnya Iya. jualan itu kalau bagi saya termasuk bagian dari bisnis gitu. Bisnis itu kita sifatnya long term. Jadi Mhm. bisa kalau jualan saya aku jual ke Mas De 1.000, aku dapat untung Iya. misalnya saat Mas De mau ambil ya udah selesai gitu. Tapi kalau bisnis itu kan gimana caranya biar Mas De bisa beli lagi dari saya, gimana caranya kita
hubungannya bukan sekedar antara pembeli penjual tapi lebih dari itu gitu. Terus Hmm. masalah apa, terus fondasi apa yang itu bisnis tuh gitu. Makanya kalau kita bicara bisnis ya panjang gitu. Akhirnya pendekar yang hilang tiba kembali. Angkat nih Mas, gimana cara ngangkatnya? Pendekar hilang gua dateng. Widih. Gimana Ini caranya? selamat datang kakak. Ini ahli branding kita ini. Halo, halo. Halo, halo. Diem Ya baik, ini diem baik. ya gitu ya. Jadi ini gua kenalin dulu ya buat teman-teman yang belum kenal. Di sini ada Pak Rahmat, si ekspertis kopi dan ekspor kopi, untuk hubungan ke produsen dan supplier ke buyer dan lain sebagainya gitu. Untuk Pak Evergreen ini, Pak Rama Evergreen ini, dia adalah eksim profesional. Jadi konsultan bisa untuk eksim ke pabean dan bisa ke logistik gitu bisa. Dan untuk Denaria ini dia untuk ahli branding di sosial media gitu loh. Itu begitu ya buat teman-teman. Karena ini replace on ya, gua wajib sounding teman-teman. Yang di bawah bisa kita invite naik di tema ini kita bahas bisnis itu apa sih menurut kalian? Mungkin dari Pak Rahmat tadi sudah ya, panjang lebar kali tingginya. Mungkin sekarang kita ke Pak Rama nih. Halo Bosman, selamat datang. Selamat join gitu ya. Halo Mas Rey, halo semuanya. Oh, halo, ini Mas Nugi ya. Oke, oke. Gitu. Ya, Apa kabar ya semuanya? gitu. Sukses selalu. Baik, baik, baik. Gitu. Kita akan membahas 2 jam aja ini konten dan ini saya izin karena nanti saya akan upload di YouTube gitu ya. Pembicaraan kita karena kadang-kadang kita tuh berdiskusi itu bagus untuk perkembangan teman-teman yang belum tahu bisnis gitu. Jadi yang mau speak up silakan speak up dan saya disclaimer dulu ini akan saya upload ke YouTube nanti diedit lagi gitu. Makanya saya record gitu loh. Mungkin sekarang ke Pak Rama nih. Pak Rahmat, oke dulu ya Pak Rahmat ya. Nanti kita open diskusi lagi ya. Tutup dulu Ke Pak speakernya, Rama nih. ngeganggu. Ini ke Pak Rama nih sebagai ahli eksim nih. Bisnis tuh apa sih sebenarnya? Apakah cuma sekedar dagang gitu loh? Menurut Pak Rama gimana nih? Kalau menurut aku bisnis adalah yang pertama dilakukan networking, Mas. Ketika kita networking lemah, kita nggak punya network sama sekali, kadang berpengaruh juga sama bisnis yang akan kita jalankan. Seperti saya mungkin mulainya dari networking kan. Bisa jadi konsultan, bisa jadi dipercayain itu, terus dipercaya untuk jalanin jasanya atau proses ekspor impornya customer itu kan by networking semua. Iya. Networking tuh entah saya kerja, entah saya berhubungan dengan sales forwarder langsung, entah saya dapat kenalan di kantor pemerintahan dan lain-lain gitu. Menurut saya yang pertama sih networking dulu. Kalau bisnis yang selama ini saya jalanin ya gitu. Jadi bukan cuma dagang aja gitu, branding juga penting. Branding yang diajarin sama Mas Den sendiri, branding diri sendiri, terus nanti branding kalau kita sudah punya perusahaan dan lain-lain sih. Gitu Mas. Oke. Jadi tidak melulu tentang dagang ya. Oh, dalam arti kita menjual produk gitu ya. Iya. Ya. Ya ini keren nih. Oke, udah mungkin statementnya itu dulu atau gimana? Ada yang mau ini lagi? Kasih lagi? Atau Kalau gimana? aku statementnya gitu dulu sih. Mungkin dari yang Oke lain ya. nambahin bisa. Oke, kita dalam pembukaan kita akan masing-masing ini ya ngobrol tentang statement masing-masing ya. Kita coba ke Den Area nih. Halo, Den Area apa kabar? Halo. Ya, ini master branding kita nih. Ini gimana menurut lo nih? Soal bisnis ya? Ya, bisnis itu apa sih menurut lo? Apakah cuma dagang gitu loh? Kalau menurut gue pribadi sih, bisnis itu pola berkesinambungan, Bang. Yang mana satu sama lain itu kan saling terintegrasi ya. Iya. Dan menjual itu kan hanya salah satu bagian
dari proses tadi kan, dari mekanisme tadi kan gitu. Gitu. Di situ kan jelas banyak banget variabel di dalamnya ya. Kayak contoh eh, percuma lu punya barang bagus, punya barang kualitas bagus, tapi lu tidak punya, kalau yang Mas Rama bilang networking ya, di mana dia akan menjual, bagaimana pola menjual, bagaimana memperkenalkan barang tersebut agar terjual, bagaimana memilih bahan bakunya gitu loh. Jadi intinya sih pola-pola yang tidak terputus dari mulai pencarian bahan baku, pembuatan, pengemasan, ya kan, sampai ke barang kita nyampe ke customer gitu. Pola itu Oke, sih oke. kalau menurutku. Ya. Berarti networking plus apa nih kesimpulannya nih? Dari setelah networking kita punya ide bisnis, kita melakukan networking, sounding, branding, terus apa lagi menurut lo nih yang krusial nih? Inovasi bang. Oh, inovasi. Oke. Kalau mau dipadatkan di satu kata ya itu inovasi. Karena bisnis kan selalu berubah juga gitu loh. Oke, berarti bisa nih inovasi. Kalau yang butuh inovasi bisa langsung ke Dan Area aja ya, atau hubungi aja di host kita, nanti bisa para ini kan admin semua nih, yang kecuali Bosman ya. Bosman itu belum admin, masih member gitu. Untuk Pak Rahmat dan Den ini admin, jadi bisa dihubungin nih untuk ngobrol-ngobrol, dan yang pasti kita tidak terima 2M ya. Lebihnya kita terima uang real gitu ya. Gitu. Ya, mungkin gitu Dan. Kita sapa-sapa dulu nih ke Bosman. Mungkin udah ya Dan ya statementnya ya, atau mau ditambahin lagi? Lanjut dulu. Oke. Ya, kita ke Bosman nih, Bang Nugi. Halo Bang Nugi. Halo Bang Nugi. Ya. Oh iya, sorry sambil Iya. kerja tadi. Ya, Siap Mas Rey. ya. Menurut Bang Bosman nih, Bang Bos kita panggilnya ya aja. Bisnis Siap. itu apa sih? Apa cuma dagang gitu loh menurutnya? Oh, oke. Wah, ini malam semuanya nih. Ini Iya. ada senior nih. Ada 3 senior di sini nih. Bisnis itu menurutku adalah sebuah konsep yang tersistematis ya Mas Rey. Jadi menurutku bisnis itu harus tersistematis dari hulu ke hilir itu. Jadi bukan hanya sekedar berjualan, bukan hanya sekedar menawarkan sebuah produk, cuman kita benar-benar mengkonsep bisnis itu harus penuh dengan makna gitu ya. Jadi bukan hanya soal keuntungan, tapi ya keuntungan itu pasti to be number one ya. Cuman yang lebih kompleks lagi kita juga harus memikirkan soal ya itu tadi ya, branding. Kita memikirkan bagaimana branding image-nya nanti seperti apa ke masyarakat, dampak sosialnya seperti apa, terus apa sih keuntungan untuk lingkungan sekitar kita itu seperti apa, kayak gitu sih. Jadi bisnis sangat sangat kompleks dan cukup cukup pasti menguras tenaga juga, jadi nggak mudah itu menjalankan bisnis gitu ya. Dan harus ada seninya itu bisnisnya, kayak gitu. Oke. Jadi ada art kulturnya ya gitu ya dalam sebuah bisnis ya. Benar. Jadi, apa namanya, banyak orang mengatakan, kalau mau kaya kita harus bisnis gitu. Ya itu oke itu, tapi nggak mudah juga kan menjalankan sebuah bisnis. Menurutku, pekerjaan paling sulit di dunia ini adalah entrepreneur tuh. Oh gitu ya. Karena tidak ada SOP-nya ya. Iya. Itu Tidak paling ada sulit SOP dan dan jam kerja ya. betul. Terlebih kan menjalankan sebuah bisnis kan nggak bisa 1 tahun, 2 tahun, kita harus berpikir long term, jangka panjang. Iya. Oke. Oke, mungkin ada lagi statementnya atau mau di closing dulu statementnya, nanti gua akan ajukan pertanyaan kembali ke Pak Rahmat, Mas Den dan Bosman gitu ya. Gimana? Sudah Mas Rey.
Lanjutlah. Oke. Jadi itu ya teman-teman, kesimpulan dari teman-teman, bisnis itu apa sih sebenarnya. Dan sesi kali ini mungkin bisa kita saling share nih. Dari Pak Rahmat dulu deh, bagaimana dia mengawali bisnisnya gitu loh. Nanti baru closingnya di gua gitu. Nanti kan kita backgroundnya macam-macam nih. Ada mantan employee, ada yang juga langsung lahir terjun di entrepreneur gitu loh. Dan jadi kita akan sharing pengalaman masing-masing nih. Mungkin dari Pak Rahmat nih, coba open mic. Pak Rahmat, halo. Cek sound. Pak Rahmat, suaramu nggak ada. Kayak earphone. Kayaknya earphone-nya mesti beli Iya. lagi. Iya, harus beli dong, harus beli. Apa Pak Rahmat earphone-nya ini? Ini kayaknya pada jadi pribadi yang baik hati ya sekarang ya, karena direkod ya. Oke, yuk Pak Rahmat yuk, bisa yuk, silakan yuk. Gimana? Aduh, aku tuh sebenarnya kalau mau mulai usaha itu sebenarnya dari umur 30-an juga udah mau mulai Mas gitu. Cuman waktu itu kan zamannya belum semudah sekarang ya. Belum ada Google, belum ada GoFood, GrabFood gitu kan. Gitu loh. Susah lah gitu loh. Jadi itu yang menyebabkan saya bersabar-sabar dulu lah kerja sama orang gitu. Almarhum papa juga sempat nanya sih gitu, kenapa nggak usah aja, saya bilang ya kendalanya di modal dan mau usaha apa gitu kan, gitu. Karena emang benar-benar belum kenal lah ibarat dunia bisnis tuh seperti gimana gitu. Gitu. Ya ditambah lagi dengan teknologinya kan belum seperti sekarang. Tapi udah mulai cari-cari sampai terakhir itu saya lihat YouTube yang itu, yang foundernya BE gitu kan, bukan dia, cuma dia di wawancara gitu. Oh, ekspornya seperti ini ya gitu. Ya sudah, saya cari di YouTube. Jadi sembari saya kerja saya pelajarin gitu. Ya kerangkanya dapat akhirnya. Waktu itu belajarnya lihat videonya YouTube-nya KPMI yang ngajar Pak Nur Syamsul Masudin. Gitu. Oh, ekspor begini, sistem pembayarannya seperti ini, kontainernya begini gitu kan. Nah, kemudian sampai mau produknya apa nih gitu. Nah, produknya apa? Saya cari-cari lagi, yang paling banyak itu salah satunya kopi gitu. Oke. Gitu. Ya walaupun jujur sekarang kok kayaknya salah milih juga gitu ya, teman, ya udahlah gitu. Gitu. Di kopi akhirnya saya pelajarin kopi seperti ini, prosesnya begini. Ya itu cepat sih Mas gitu loh. Kalau secara teorinya cepat. Aku itu dari November 2022 itu udah mulai pelajarin tuh, udah mulai intens gitu. Kalau saya kan orangnya kalau udah mau niat mau sampai pagi ya monggo gitu, silakan aja, hajar terus gitu. Gitu. Kayak dulu belajar digital marketing yang Tokopedia itu sampai pagi, sampai jam 3 gitu, sampai cara apa ya? Aku lupa namanya tuh, yang sekali upload tuh banyak gitu barangnya di situ, barang orang juga bisa dimasukin di situ. Gitu, kayak spam gitulah. Nah, belajar di situ. Nah, sampai sekarang tinggal sekarang saya lagi lagi mau mantepin praktiknya gitu. Prakteknya di lapangan seperti gimana gitu, which is mau nggak mau ya masih sering keluar kota maksudnya gitu. Oke. Legalitasnya mau berdiri itu di Maret. Di Maret, nah itu semua juga serba sendiri, jadi semua saya pelajarin sendiri, bikin legalitasnya seperti apa gitu, masukin NIB-nya juga seperti apa, terus sampai yang terakhir yang tadi yang saya posting akhirnya jadi ikut member di Kadin, itu saya pelajarin sendiri gitu semua. Nah ini juga mungkin kalau udah beres semua saya masukin barang saya juga ke BPOM gitu. Cuman kalau GACC ya Mas Rama, sorry ya aku belum sempat ngeliat GACC gitu, nanti coba aku pelajarin lagi. Iya, berarti gue bisa tarik kesimpulan nih, kita tuh harus ngulik ya kalau kita membuat
atau kita sedang berbisnis, dalam arti kita sedang membuat bisnis bisnis company gitu ya. Kita harus ngulik bener-bener nih gitu loh. Dari masalah regulasi, terus masalah mungkin juga sharing dengan komunitas seperti ini gitu ya Pak ya. Ya. Tapi kalau saya begini Mas De, kalau ini kita ngomong teori dulu ya. Kalau teorinya, kalau saya selalu bertanya-tanya. Contoh kayak Mas De bisa monetize website. Nah, Mas De bisa ya? Gimana tuh caranya? Gitu loh. Nggak sekedar apa ya, nggak sekedar oh ya udah Mas De bisa ya udah gitu kan gitu. Kalau aku begitu Mas De, oh ini bisa begini ya, kok itu bisa begitu ya gitu loh. Jadi caranya gimana ya gitu loh. Itu yang jadi bikin saya penasaran terus gitu. Iya. Jadi dari penasaran tuh kita jadi punya semangat untuk ingin tahu gitu ya. Iya. Ya ini aja Mas yang terbaru yang estetik ID yang tadi sore kita bahas kan. Oh ternyata akhirnya ternyata begini gitu loh. Ya udah bisa deh saya gitu. Oke, siap. Mungkin ada mau ditambahin lagi tentang sharing ini atau kita beralih ke Pak Rahmat dulu nih. Halo Pak Rahmat. Halo. Sinyal gua hilang nih. Halo Pak Rahmat. Cek. Pak Rama. Enggak. Pak Rahmat udahan atau mau ditambahin lagi untuk sharingnya? Kita kalau udahan kita akan ke Pak Rama nih. Oke, sekarang Pak Rama nih dengan pertanyaan gue yang sama nih. Coba sharing gimana sih Anda menemukan bisnis Anda itu, sharing pengalaman gitu. Kalau Pak Rahmat tadi kan dari rasa penasaran nih ya kan, gitu loh. Halo Pak Rahmat. Oke Mas, suaraku ada ya? Ada. Oke, kalau aku sendiri sebenarnya based on ngulik tuh jadi orang lapangan, dapat pengetahuan baru, terus di lapangan kira-kira ini bisa dijual, ya aku jual gitu. Jadi aku jadiin bisnis sendiri, yang dimana mungkin di sini pada tahu ya, kayak misalkan undername kalau di ekspor impor itu. Nah itu proses-proses yang sebenarnya bisa dilakukan sama kita. Selain undername mungkin kita bisa ngejual rate forwarder sendiri ekspor impor itu ke orang lain. Ya dari situ aku ngembangin mungkin jadi ngurus perizinan dan lain-lain, sehingga nanti tuh saya nemuin benang merahnya kayak apa sih. Mungkin kayak tiba-tiba dapat customer, dari customer mulut ke mulut nanti diminta ngurusin ini itu gitu. Jadi kalau saya sih sendiri karena operasional lapangan, jadi saya belajarnya dari lapangan itu sendiri Mas, ilmunya gitu. Berdasarkan saya juga nanganin kerjaan saya sendiri yang dimana kan ekspor impor spesialis saja gitu. Jadi lebih ke dari situ, dari pengalaman, dari operasional, baru nanti kepikiran buat aku bisniskan gitu. Tapi kalau misalkan dagang dan lain-lain, mungkin saya harus lebih banyak belajar dari yang ada di sini semuanya gitu, karena saya sendiri kan ilmunya hanya di situ gitu. Karena beda lah kalau dari penekanan yang saya dapat dari orang tua sendiri gitu Mas kalau dari saya. Oke nih keren ya. Jadi tetap komunikasi dan ngulik ya, dalam arti setelah kita ngulik tuh kita bukan ngulik ya, kita penasaran terus kita ngulik baru kita cari community-nya gitu ya Mas ya. Iya, kalau nggak community kita base customer aja gitu, orang kepercayaan yang selalu ngasih kerjaan ke kita, bilang aja gitu kayak, Pak ada lagi nggak yang bisa saya urusin? Apakah Bapak ada customer lain atau punya teman lain yang punya problem yang sama yang bisa kita bantu lah, seperti itu. Lebih ke apa ya dibilangnya, kalau bahasa sekarang tuh marketing organik lah, mulut ke mulut ya kan.
Oke. Oke. Kita udah cukup mungkin atau ada yang mau ditambahkan lagi? Tadi aku cukup dulu. Oke. Ya, kita beralih nih ke Bang Den nih dengan Arya nih di Cirebon. Lo gimana Den menurut lo? Sharing deh. Lo how to build bisnis bagi lo tuh bagaimana sih gitu loh. Buat gue pribadi ya, sebenarnya Iya. berawal dari ini sih, berawal dari melihat peluang sih, gitu. Apalagi di bagian branding ya, terutama di bidang branding itu kan sebenarnya saya mencari peluang dari Bentar. pola yang lama. Sorry gua interrupt. Suara lu kurang keras. Coba dikerasin dikit. Udah gini, cukup. Oke, aman. Better. Oke, lanjut. Itu berawal dari ngelihat peluang yang ada ya. Dengan basic gue yang suka apa ya? Kalau bahasa sekarang bilangnya kepoan ya. Yang gue perhatikan dari setiap pola itu kan bukan bagaimana mereka berjalan sebenarnya buat gue pribadi, tapi titik lemah apa sih yang sebenarnya masih bisa dimaksimalin gitu. Berawal dari situ sebenarnya Bang, kalau gue pribadi Bang. Iya. Hasil beberapa orang yang sharing mereka yang punya bisnis gitu kan, gue teliti lah bahasanya, gue kepoin gitu kan ke bagian manajemennya ya, pola-pola manajemennya. Nah disitulah tuh akhirnya tercetus lah tuh di otak tuh, oke ini ada satu peluang nih, dan peluang itu yang sebenarnya mereka anggap tidak penting gitu kan, tapi faktanya itu kan penting banget gitu ya Bang, apalagi buat startup ya. Karena kebanyakan startup itu kan mereka menduplikasi secara utuh pola bisnis orang lain kan, gitu loh. Berawal dari itu aja sebenarnya, akhirnya itu kenapa gue bilang inovasi. Poin inovasi itu yang kadang-kadang kurang diperhatikan dari segi bisnis, gitu loh. Mereka hanya fokus gimana memproduksi, tapi tidak jarang ada yang berpikir langsung how to develop gitu loh. Development ini kan yang akhirnya jadi peluang itu sih. Oke. Berarti baik lagi gini Bang, baik lagi banyak startup yang lupa gitu loh Bang untuk kalau ini memang benar-benar mempelajari pola dari satu pola ke pola lain gitu loh, mulai dari pola produksi, pola pengembangan, ya kan, pola packaging sampai ke pola distribusi gitu loh. Nah pola-pola itu tuh yang startup itu kurang memaintain dengan benar. Itulah yang jadi peluang akhirnya gitu. Oke, berarti mungkin dari kesimpulan kita harus juga developing ya. Setelah kita punya ide inovasi, kita riset pasar, kita branding, juga maintenance dan developing itu penting gitu ya. Menurut Den gitu ya, Den? Ya, kurang lebih gitu sih Bang. Oke, ini biar tidak terlalu kaku, sesi yang berikut ini kita kan udah setengah jam nih ya kan, kita impersonate diri kita masing-masing dengan sharing pengalaman masing-masing. Nah kita boleh nih saling tanggap menanggapi nih. Misal gue akan ajukan pertanyaan yang bagi tema ya. Menurut kalian bagaimana kita melangkah dalam awal kali kita mengawali sebuah bisnis dengan mungkin kita hanya membuat satu produk, terus kita akan gimana sih menurut kalian masing-masing? Ini boleh saling tanggap menanggapi ya, sesuai skill masing-masing dan pengalaman masing-masing ya. Jadi bagaimana cara kita mengawali sebuah bisnis yang kita sudah menemukan satu inovasi produknya? Mungkin dari siapa yang siap silakan open mic aja, yang lain bisa saling menanggapi ya gitu. Yuk silakan. Yo, yang ready siapa? Mungkin dari siapa? Maksudnya gimana nih Mas De? Misal aku ketemu. Jadi ya gimana? Misalnya aku ketemu suatu inovasi produk gitu loh. Iya.
Oh, Ya, jadi misal Bapak menemukan satu inovasi produk tuh, terus bagaimana Bapak mengawalinya? Kita boleh saling tangkap menanggapi nih. Mungkin kita bisa saling memberi masukan atau sudut pandang gitu loh. Intinya kita tidak berdebat, kita tidak menjelekkan salah satu produk kita, tapi kita bagaimana berdiskusi untuk lebih sehat dan memperbaiki apa yang kurang gitu loh, Pak. ya. Gitu. Untuk sesi kali ini seperti itu. Kalau saya Hmm. biasanya riset pasar dulu, Hmm. seperti yang waktu itu Mas Dea bilang gitu loh. Walaupun kita menemukan satu inovasi, tapi pasarnya responnya gimana nih? Iya, ya. Gitu. Ya kedua ya udah tahu pasarnya gimana ya kita siapin alat perangnya Mas De. Dari sisi modal, dari sisi tim, branding. Kalau sekarang kan digital marketingnya gitu loh. Hmm. Terus sisi yang terutama kesiapan dari sisi produksinya gitu loh. Gitu. Yang Hmm. paling utama kalau saya pasti lihat dulu nih. Contohnya kayak saya kopi nih, saya mau bikin kopi jahe nih, saya bikin aja dulu nih Oh, gitu. Nah iya, ya. nanti kita tes nih, kira-kira mereka mau nggak gitu. Kalau mau, ya saya biasanya saya bikin masif tuh. Anggaplah ada 10-20 saset saya bikin dulu gitu loh. Hmm. Nah, baru saya pelan-pelan lempar ke pasar gitu. Kalau saya seperti Oke. itu gitu. Oke, mungkin dari teman-teman dari sisi regulasi mungkin Pak Rama dan branding boleh menanggapi ya, Mas Dan ini di sisi branding ya. Mungkin langsung aja tanpa harus gua moderate ya, karena untuk sesi moderate gua butuh setengah jam aja untuk memperkenalkan kalian. Jadi kita open discussion aja, open diskusi aja. Mungkin dengan tema yang tadi ya, bagaimana kita mengawalinya ya. Mungkin dengan Pak Rama ini contoh produknya kopi jahe ya gitu ya. Mungkin dari Ya, teman-teman boleh langsung menanggapi aja. Jadi yang siap open mic aja seperti biasa ngobrol santai gitu. Karena kita akan menyajikan satu konten yang kita tuh tidak benar-benar pakai skrip. Kita ngomong by ide dan lapangan gitu loh. Jadi konten kita di sini tuh tidak terpengaruh. Ini berbicara apa nih skrip apa enggak pakai skrip. Kita hanya menentukan tema gitu loh. Kita mengalir sesuai ini aja, sesuai lapangan aja yang kita dalamin gitu. Ya monggo yang mau menambahkan atau mau memperkuat atau mau merevisi boleh menanggapi ya. Tapi jangan sampai kita menimbulkan satu perendahan produk. Nilai produk itu jangan direndahkan. Karena semua produk itu baik gitu dan bagus gitu. Mungkin belum menemukan aja bagaimana cara membranding atau memperkenalkan produk tersebut dengan riset pasar yang ditentukan oleh kita, produsen itu ya. Ya mungkin dari teman-teman ada yang mau nangkapin, langsung open mic aja. Ya gua peres ya otak-otak kalian ya sekarang ya. Hahaha. Jadi Bang, kalau boleh ini sedikit Hmm, pandangan ya. Karena boleh. sebenarnya kan kalau yang gue tangkap tadi dari lu adalah hal yang harus dilakukan kan. Nah, Hmm. gini loh, kadang kalau ngomong produk itu kan pasti biasanya produk terbentuk atau dibuat berdasarkan pasar ya, Ya. ya kan? Dalam arti pasti mereka udah ngecek pasar dulu dong. Mereka udah lihat pasar nih. Hanya kadang Hmm. gini, ya kadang sudut pandang gue baik lagi ya, ini sudut pandang gue ya. Teknik branding mereka itu tidak sesuai dengan market tersebut gitu loh bang. Contoh misalnya gini, di generasi Z sekarang gitu kan, misal ya, yang lagi happening itu adalah kaos gitu, kaos Thrifting dengan ya, thrifting. thrifting atau apapun lah bahasanya. Nah, Hmm. sedangkan ada startup baru yang mencoba menggebrak pasar yang mana pasar itu sedang thrifting gitu kan, mereka Ya. melakukan campaign akhirnya kan yang sebenarnya tuh malah jadi menjatuhkan mereka gitu loh. Oke. Itu misal dengan slogan seperti ini,
dengan harga yang sama kalian bisa dapetin baju baru loh, gitu misalnya ya. Iya, Itu iya. kan terkesannya itu kan sebenarnya bagus, polanya bagus. Karena ini kebetulan gue dapetin banget nih, ada satu klien gitu kan, dia ngomong seperti itu. Gue dengan lantang bilang, Pak, kalau lo melakukan campaign seperti itu, gue berani jamin lo akan semakin tersisih gitu. Ya kan? Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, orang akan bilang, seenggaknya thrifting dengan harga murah, mereka mendapatkan baju yang branded. Ya toh? Sedangkan lu menggunakan harga yang seharga barang thrifting, tapi brand lu masih jauh dibandingkan brand-brand yang dijual oleh para thrifting tadi gitu loh. Gitu loh bang. Poinnya adalah Iya, gini, iya. poinnya ya lu nggak bisa seenaknya menjadikan sesuatu itu campaign gitu. Lu harus tahu juga kan efek ke depannya kan. Walaupun sebenarnya yang dilakukan itu kan campaign negatif ya jatuhnya ya. Dengan mengkomparasikan sesuatu kan. Itu memang akan berhasil apabila brand kamu sudah kuat, minimalnya brand kamu sudah punya nama gitu loh. Kayak gitu loh. Jadi banyak orang yang seenaknya menduplikasi campaign tanpa berpikir efeknya akan seperti apa nih nantinya gitu. Terus yang kedua, sekuat apa sih dia ngelawan arus tren yang sedang happening gitu kan. Itu juga tuh bang. Dan akhirnya ya maaf jangankan happening, yang ada lu malah akan dikucilkan oleh pasar gitu loh. Oke. Kayak gitu sih. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain mau menanggapi statement si Dan ini? Mungkin Mas Rama, Pak Rahmat mungkin? Ada. Kalau soal thrifting itu emang agak sensitif sih ya sebenarnya. Tapi balik lagi ya, kalau dari saya kan penilaian dari sisi regulasi dan kawan-kawannya nih gitu. Jadi misalkan yang tadi sempat Mas Den ngomong itu thrifting versus misalkan si startup baru gitu. Tapi balik lagi dari saya, apakah startup barunya ini benar-benar sudah memenuhi regulasi yang sudah ada? Jangan-jangan gitu. Startup baru ini juga membeli barang atau istilahnya benang dengan impor yang tidak resmi, ya kan? Kita nggak usah menutup mata lah gitu. Impor non resmi itu kan udah banyak dengan berbagai macam nama lah gitu. Nah, kalau misalkan sih dari thrifting versus startup ini juga melakukan hal yang sama dengan thrifting dengan cara mengimpor yang tidak resmi, ya itu menimbulkan negatif yang tadi Mas Den bilang juga gitu, bisa jadi. Tapi misalkan dalam startupnya ini sudah melakukan hal yang benar gitu, dia sudah melaksanakan regulasi yang ada, terus habis itu dia sudah mempunyai izin-izin yang benar, dari dalam sisi ekspor impor pun dia sudah oke gitu. Nah, balik lagi, kalau dari saya sih nggak tahu ya, cuman kalau bagi saya branding penting, cuman kalau misalkan harus menjelekkan sesuatu yang lagi hype juga kita harus hati-hati, benar kata Mas Den. Cuman apa salahnya juga ya menurut saya untuk mencintai produk-produk yang buatan lokal, tapi dengan kualitas yang bisa kita bilang setara lah sama si barang-barang bekas brand dari thrifting ini. Gitu sih kalau dari saya. Oke. Mungkin ada teman-temannya lagi yang mau nanggapin? Gua sebagai moderate aja ya di sini ya. Nanti gua akan coba menanggepin ketika gua menganalisis sebuah diskusi ya. Akan gua otomatis pertanyakan atau apa gitu. Tapi untuk sekarang gua full moderate dulu karena
ini nanti kita akan bikin konten seperti ini setiap Senin dan kita akan upload di YouTube di channel gua di PT Pusaka of Java yang gua buat di channelnya. Dan ketika itu, dan kita juga punya sub bidang usaha. Mungkin untuk Bang Den nanti dilengkapin ya. Gua udah WA di grup. Nanti kita akan tag link di atas untuk bidang usaha kita dengan 4 konsultan yang ada di sini sebagai pembicara di sini, dan kita open selalu tiap minggu untuk open discuss. Untuk teman-teman yang dengerin ini di Clubhouse atau di YouTube, silahkan masuk ke host aja. Nanti kalau di YouTube juga ada deskripsi linknya. Silahkan masuk aja, kita bikin community sharing gitu. Dan untuk sewa jasa teman-teman konsultan yang ada di atas ini sebagai speaker, itu kunjungi aja website kita di aku tag link website kita di Export Import Club ya, di kreatifindonesia.com gitu. Itu ada Pak Rahmat, ada Bang Rama, ada Bang Den nanti di situ ya. Dengan skill-skill yang mereka punya, mereka akan membantu kalian untuk branding di situ gitu, atau mendevelop sebuah usaha gitu. Kita membuka satu sub bidang usaha untuk itu. Jadi kembali lagi ke diskusi, silahkan yang siap untuk menanggapi statement teman-teman dengan tidak merendahkan salah satu personal atau dengan menyangkut personal personal issue atau apa. Jangan seperti itu, kita ciptakan diskusi yang sehat gitu. Mungkin dari Pak Rahmat, Bang Den atau Bang Rama silakan. Atau mau bikin satu tema diskusi di dalam ini, kan kita masih ada setengah jam lagi nih. Kita persingkat aja 1 jam aja per sesi gitu, per setiap Senin gitu loh. Itu gitu mungkin teman-teman bisa bukan boleh untuk membuat satu ide mungkin dengan kita tampilkan dengan permasalahan yang ada di lapangan nih. Seperti Bang Den tadi kan dia mengambil dari contoh lapangan, Bang Rama juga lapangan juga, Pak Rama juga lapangan. Kita bikin discuss yang dari lapangan nih. Kita nggak pakai skrip dan teori gitu. Kita sebagai pelaku gitu loh. Mungkin buat teman-teman bisa melemparkan ide untuk obrolan kita dalam malam ini sampai jam 10 nanti ya. Ini jam 21.39 gitu. Mungkin dari segi Pak Rama nih juga untuk ekspor juga mungkin bisa di-share bagaimana sih kita, kalau Bang Den kan di branding ya, Pak Rama di build product ya, product development gitu kan. Mereka berdua kan di product development nih. Nah, kalau ke Pak Rama nih, regulasinya itu gimana sih untuk lokal dan ekspor atau impor itu gimana sih menurut Anda kan gitu? Lokal apa nih Mas, kalau boleh tahu? Local market, kita bilang local market, ekspor market luar negeri, untuk impor kan dari luar negeri masuk ke Indonesia gitu. Mungkin bisa di-spill nih regulasi, soalnya kita kan di branding di Kreatif Indonesia Pak Rahmat sebagai eksim ahli gitu kan. Oke, gini Mas, sebenarnya yang masih misterius adalah peraturan pemerintah 46 nomor 46 tahun 2023 ya kan. Lebih ke HS code yang ditekankan untuk APU, untuk impor. Karena yang sekarang lagi ditekankan sama pemerintah adalah yang tadi yang Mas Den sempat bahas, thrifting ya kan, berarti untuk tekstil. Terus ada APU untuk bahan-bahan baku penolong. Bahan baku penolong itu sangat banyak ya kan. Kita tahulah elektronika, semua barang hampir butuh bahan penolong lah seperti itu. Nah, nanti kita harus lihat dulu nih dari peraturan pemerintah ini HS apakah yang terkena untuk wajib lapor. Wajib lapornya ini dinamain neraca komoditi. Dan ini diwajibkan dulu untuk beberapa komoditi. Jadi baru untuk beberapa komoditi. Jadi nanti mungkin yang terbaru adalah untuk proses impor yang secara perdagangan besar gitu. Nanti wajib untuk melaksanakan persetujuan impor. Lalu ada beberapa HS code, istilahnya beberapa barang itu wajib menyampaikan neraca komoditas ke Kementerian Perindustrian, yang di sesi juga ke Kementerian Perdagangan untuk nanti diatur kuotanya boleh masuk berapa, dan nanti dilihat sama mereka, dikasih izin, baru diterbitkan untuk persetujuan impornya seperti itu. Tetapi untuk industri yang kita bisa bilang produsen yang benar-benar membutuhkan,
membutuhkan bahan baku, ya kan, misalkan di sini tuh ada pembuat AC, ya kan, terus ada macam-macam lah. Nah, itu tidak dibebani oleh persetujuan impor. Jadi untuk persorangan sendiri atau UMKM ini lagi ngikut peraturan pemerintah yang ini untuk yang APU. Berarti kan kita kalau misalkan kita punya PT perorangan, terus kita UMKM atau CV lah istilahnya. Nah, ini wajib mengikuti yang APU ini. Cuman balik lagi, ya kan. Yang saya sudah tahu dampaknya salah satunya bukan selain TikTok Shop tutup gitu karena yang bisa dibilang Project S ini gitu. Ada satu yang terdampak. Yang terdampak siapa sih? Sesimpel teknisi handphone yang dimana mereka selalu mengambil barang dari AliExpress, nggak pernah grosir, tapi lebih ke 1-5 unit yang dimana harganya itu di bawah 1 juta. Sedangkan peraturan pemerintah yang baru ini wajib $150, ya kan, atau udah mencapai nilainya 1 juta lebih. Nah, ini masih kontroversi juga. Terakhir pun saya ada lihat di grup yang dimana ada grup AliExpress Indonesia di Facebook. Mereka sampai berpetisi tolong dibuka lagi untuk pembelian di AliExpress karena bukan hanya perorangan saja yang kena, tapi UMKM kecil seperti teknisi handphone yang tadi saya sebutkan juga kena, ya kan. Nah, itu kita harus untuk ya mau nggak mau ya, karena ini udah mau tahun politik juga, kita harus sering merhatiin barang apa yang bisa diimpor, ya kan, barang-barang apa yang bisa bebas secara peraturan. Jangan nanti seolah-olah kita menyalahkan pemerintah, tapi lunya. Halo. Apa kau hilang? Apa sinyal gua yang hilang? Mas Rama cek. Yang lain tolong bantu cek sound. Sinyal gua yang hilang atau? Halo. Halo, ya. Oke, lanjut Mas Rama. Ya, jadi seperti itu Mas. Kalau dari impornya, kalau ekspornya jujur untuk ekspor saat ini aman-aman aja. Jadi kayaknya pemerintah lagi menggenjot UMKM ini semua go internasional. Mulai dari digital sampai dengan barang yang ada fisik atau wujudnya. Kayak gimana sih? Mungkin Mas lihat ada beberapa konten kreator seperti saya sebutin aja ya, kayak saya lupa tuh namanya. Ada dia buat sesuatu di Bandung. Nah, itu tuh di Ina Ekspor sudah mulai ada peraturan pemerintah untuk di dalam PIB atau PEB gitu. Nanti ada digital kayak misalkan Mas beli, Mas misalkan bikin ini software untuk Office kayak Microsoft Office seperti itu. Tapi Mas jual ke negara lain, di situ nanti ada PEB-nya untuk barang digital ini gitu. Jadi pemerintah sudah mensupport itu, bukan hanya barang fisik, tapi barang digital. Nah, kita manfaatkan momentum sekarang untuk ya kalau bisa sih kita ekspor lah. Tapi yang namanya pemasukan juga kita harus menyeimbangkan juga, impor sama ekspor harus sama. Jangan kayak Cina. Sekarang Cina katanya isunya ekspornya lemah, impornya naik gitu. Kalau dari saya sih gitu Mas. Ya, oke. Mungkin dari teman-teman mau menanggapi atau gua tarik nih teman-teman yang di bawah nih sebagai speaker, mungkin boleh tanya-tanya. Di sini ada Master Branding Siden Arya, Pak Rahmat ini ekspertis kopi, dan Pak Evergreen atau Pak Rama ini dia eksim konsultan gitu ya. Kita invite aja yang ada di bawah. Sebelum yang di atas mau nanggapin, silahkan juga saya bantu invite aja. Monggo langsung aja discuss. Aku invite Pak Billy, Feli, Kecoa Pink gitu ya. Kita gabung ke diskusi ini gitu ya. Gitu.
Ya mungkin teman-teman di atas, kalau saya sih banyak pertanyaan ya, karena saya mencoba untuk menjadi entrepreneur. Jadi konsep saya adalah belajar dari lapangan. Ketika saya mau jual gorengan, saya pasti akan meneliti nih mana demografi jalan yang strategis ya kan. Simpelnya seperti itu deh. Makanya gue bikin kamar channel ini, bisnis tuh apa sih? Apa cuma dagang gitu loh. Nah, itu sebagai pertanyaan ya, apa cuma dagang? Bisnis tuh ternyata macam-macam ya, tidak hanya dagang gitu loh. Barometernya tidak hanya dagang gitu ya. Tapi mungkin basically banyakkan bisnis itu pada dagangnya gitu loh. Ada dagangnya gitu loh. Nah, mungkin dari teman-teman di bawah mungkin yang mau speak up jadi speaker juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti ini saya izin disclaimer, pembicaraan ini akan saya share di YouTube karena kita sedang melakukan apa ya push promote. Ini teman-teman yang ada di sini, Bang Den sebagai branding social media expert dan Pak Rahma ini expertise kopi dan Pak Rahma ini konsultan Exim. Kita tergabung dalam pusaka of Java Export Import Club gitu di Kreatif Indonesia gitu ya. Ini room ini akan setiap Senin ada di jam 8 atau jam 9 malam gitu. Nanti durasi 1 jam atau 2 jam tergantung obrolannya itu menarik atau tidak gitu. Yang mau join hostnya silahkan klik aja hostnya. Host kita di situ ada jadwal-jadwal kita untuk membahas pure tentang bisnis ya gitu ya. Tentang bisnis entah itu kecil, lokal, ekspor impor terserah. Mau bikin topik juga nggak masalah gitu loh. Itu nggak masalah karena kita untuk collaboration gitu loh, discuss community gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahi tentang Pak Rahmat mungkin? Biasanya muncul pertanyaan banyak nih Pak Rahmat nih. Atau Bang Den? Iya. Kalau pertanyaan Mungkin yang dari di bawah masih. Mungkin yang gimana? di bawah pertanyaan. Iya. Ya mungkin dari Bang Billy udah saya invite, Feli dan Kecoa Pink sudah saya invite semua ya. Silahkan kalau ready naik aja. Mungkin atau gini kita tanya nih dengan Bang Den nih ya untuk kisi-kisi ya. Bagaimana sih branding skema Bang Den tuh bagaimana sih pola branding Bang Den tuh sebenarnya gitu loh untuk nanti teman-teman biar ternyata Bang Den ini adalah expertise branding gitu loh. Mungkin biar teman-teman pengusaha di bawah kalau butuh branding bisa hubungin Bang Den gitu loh. Yuk monggo. Kalau gini sih Bang, suara gua aman ya? Aman. Lebih volumenya naikin lagi Oke. mungkin. Oke. Aman segini? Oh ya oke clear silakan. Oke. Kalau pola branding sih Bang, ini kan pola brand itu kan setiap saat itu kan berubah ya. Kayak zaman awal banget branding diperkenalkan lewat iklan itu kan mereka menggunakan bahasa yang benar-benar sederhana, dengan apa ya, dengan pola-pola komunikasi yang sederhana gitu kan. Ya kan, dan makin sekarang itu kan makin berbeda tuh jauh. Sedikit contoh aja, mungkin dulu pernah baca iklan sepeda motor ya kan di zaman Honda 70 gitu kan. Dengan orang ya dengan iklan motor zaman sekarang. Gitu kan, itu kan perbedaannya tuh jauh tuh. Gua yang paling Ya kan? ingat sih iklan jembut sih. Apa tuh? Ya lanjut. Nah, maksudnya branding yang dipakai dari mulai 2020 sampai 2023 aja gitu kan. Itu kan makin aneh ya. Ada yang nge-branding dengan menanamkan subliminal message, pesan-pesan bawah sadar gitu kan. Ada yang masih menggunakan hard selling dengan cara menarik dengan tingkah-tingkah konyol misalnya gitu kan. Bahkan ada pola-pola yang sekarang sudah menggabungkan dengan pola edukasi gitu loh. Ya, walaupun sebenarnya nggak nyambung sih, kayak contoh misal ada produk make up gitu kan. Nah, si influencer ini
dia itu melakukan brandnya itu dengan cara dia curhat perihal keseharian dia. Nah, diselipkan dengan, oh iya sekarang saya tuh lagi waktunya pakai makeup nih, saya pakai makeup dari bla 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 bla, gitu loh. Nah, itu kalau sudut pandang saya pribadi sih jatuhnya marketing trap dan itu worth it gitu loh. Nah, Mhm. maksudnya gini, banyak pebisnis yang hanya melihat dari sisi formal untuk branding, gitu loh. Ya kan, walaupun kita akuin sisi formal kayak contoh kita harus bayar influencer yang jelas-jelas punya follower atau kita jual artis yang secara brand image sudah terbentuk gitu kan. Cuma kan kadang mereka lupa juga gitu loh bahwa Mhm. target target pasar itu apalagi sekarang ya, sekarang itu masyarakat sudah digeser ke apa ya, ke media sosial yang sudah tidak butuh formalitas di situ gitu loh. Oke. Sih mungkin lebih ke saran sih ya, ke saran aja sih ke masukan dan saran ya Mhm. untuk para pelaku bisnis gitu loh. Sebelum kalian membuat branding untuk produk kalian, harus diperhatikan juga tuh media sosial atau platform apa yang bakal dipakai untuk branding tersebut gitu loh Bang. Oke. Itu kan nggak mungkin kita menggunakan branding yang konyol yang notabene itu ada di platform T gitu kan, Iya, tapi kita heeh. masukkan ke platform I gitu kan, kan itu kayaknya nggak Oke. nggak 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 bagus lah, bukan nggak bagus, nggak maksimal Oke. lah gitu loh. Mhm. Itu sih mungkin yang harus perhatiin aja sih Bang. Ya. Ya berarti gini ya kesimpulannya, kalau kalian pingin tahu segmentasi pasar dari semua platform, silakan hubungi Denaria aja ya, gitu. Atau nanti klik aja di website kita, di situ nanti hubungin admin di website itu, nanti saya koordinasikan dengan Denaria untuk atur jadwalnya, gitu ya. Atau untuk bidang kopi, untuk ekspor impor bisa semua di situ gitu. Untuk Denaria nanti di ini ya, di grup di follow up dulu itu chat saya tuh, gitu ya. Sambil itu ya, Oke siap. gitu. Ya mungkin dari teman-teman yang lain, Pak Rahmat, biasanya lo kritis nih lo Pak Rahmat, ketika direkod kok kayak ini ya? Kanebo kering. Iya kan ibu kering dia. Oh, ayo kita panas-panasin dia. Biasanya nih. Kalau nggak direkod, lo kalian berdua tuh bertengkar terus gitu loh. Kenapa sih kalian kalau direkod nggak bertengkar gitu loh? Adanya sektor pengawasan, Nah, itu dia tuh, waskon. sektor pengawasan, betul. Gitu loh. Kita jadi diri sendiri kita masing-masing deh, santai aja. Ya bingung juga sih nih mau gimana, mau apa ya. Mas deh Ya dong biasanya moderator, kasih kasih pancingan oke. dikit dong, kasih clickbait dong. Oke, gua kasih satu clue nih untuk Pak Rahmat. Dia kan Pak Rahmat kan sebagai entrepreneur bisa dikatakan terjun di bisnis itu kan atas kemauan sendiri ya. Menurut Pak Rahmat, bagaimana kita membuat percaya diri dengan produk yang kita buat? Waduh, Waduh, kalau dia aja belum pede. bukan belum pede mas, justru aku sering ke beberapa pameran gitu ya belakangan nama ini Mhm, ya. Jujur mhm, begitu masuk itu ciut loh. Benar-benar asli ciut, nyali udah ciut dah gitu loh. Kenapa itu Pak Rahmat? Hmm. Karena boleh dibilang sahabat sekaligus kompetitor tuh udah gede-gede mas. Hmm. Pas dia udah lama atau dari sisi modalnya gede gitu loh. Mhm, mhm. Itu mau ngomong sama mereka aja tuh ya memang sih kebetulan rame ya, cuman mau ngomong sama mereka aja tuh kita tuh udah kayak gimana ya, kayaknya udah kalah lah gitu loh. Kita mau ngomong sama orang yang kasarnya udah levelnya level atas gitu. Mhm. Tapi so far saya ya beraniin diri aja ya gitu loh. Karena ya saya biasanya kalau gitu saya juga kadang suka ngulik-ngulik sih mas gitu loh, ngulik-ngulik
dia udah berapa lama terjun di dunia kopi gitu kan. Nah, saya ambil contoh kayak yang saya suka sebut tuh ya, yang petani yang masih muda, yang udah berhasil ekspor gitu kan. Itu mungkin kalau dari sisi berdarah-berdarah lebih parah dia dibanding saya gitu. Jadi dia prosesnya kan perlu sekitar 5 tahunan mas gitu. Dia sih bilang kalau katanya kalau nanam itu bisa nikmatin hasilnya tahun ke-6 gitu. Which is berarti dia punya waktu 5 tahun untuk proses gitu. Jadi dengan dasar seperti itu ya akhirnya apa ya jadi kayak cuek aja gitu loh mas. Saya ngomong aja ke mereka ngobrol-ngobrol gitu. Gitu. So far sih welcome gitu loh. Oke, Gitu. Sejauh jadi ini sih. poinnya nih kemana nih poinnya nih? Gua belum nangkep nih. Ya kan tadi Mas Rama bilang gitu kan. Hmm. Nah, ibaratnya sih ya pede aja sih Mas gitu loh, pede aja gitu karena proses orang kan beda-beda. Jadi kalau dia besar seperti itu kan ya mungkin karena emang udah lebih awal berproses dibanding saya gitu. Gitu. Jadi ya. Nah, ini jadi satu pertanyaan nih dari statement Pak Rahman nih. Gua mau ke Den nih sebagai branding expert nih. Ada nggak lo kisi-kisi tapi jangan di all for all lo jelasin di sini ya. Nanti ada besok minggu depan gua bikin satu season buat lo sendiri untuk bahas branding. Gua mau tanya nih ke Den. Ada nggak kisi-kisi untuk membuat percaya diri kita tuh membuat produk atau company yang kita bisniskan atau kita buat bisnis gitu dari sisi branding. Dalam arti ini branding kan ada banyak segmen offline, online, dari online pun banyak skema untuk platform gitu loh. Ada nggak kisi-kisi untuk ke situ membuat kita lebih percaya diri dari sisi branding gitu Den? Coba lo kasih kisi-kisi ke kita. Yang paling sederhana bang, paling sederhana ya. Dan itu kan terbentuk saat kita sudah repetitif kan. Kontinuitas itu loh, yang akhirnya menentukan exposure kita seluas apa dan peluang kita mendapatkan klien atau selling itu semakin besar gitu. Itu paling sederhana sih. Karena kalau kita ngomong memang benar kompetitor gede-gede itu kan udah luar biasa ya, mulai dari mereka mulai duluan misal atau mereka jelas di back penjualan, tapi gini kalau yang aku alamin ya untuk startup apalagi gitu, udah banyakin dulu aja sih exposure dulu aja sih, besarin gitu tuh, orang tahu dulu aja produk kita, terserah nanti mereka bilang mana kayak produk A lah atau terserah gitu loh, toh tugas kita itu kan memperluas exposure tadi gitu loh bang. Jadi sih yang gue percaya sih saat exposure sudah semakin luas pasti akan ada respon kok dari orang gitu. Semakin banyak yang respon, semakin banyak peluang kita menjelaskan tentang produk knowledge kan. Semakin banyak orang yang tahu tentang produk knowledge kita, gue yakin banyak yang tertarik gitu loh. Makin banyak yang tertarik juga dan akhirnya akan terjadilah tuh proses selling tadi gitu loh. Itu sederhananya seperti itu banget kan. Oke. Mungkin besok bisa lebih jelas ya di sesi Senin depan ya. Untuk branding ini gua bikin konten untuk lo dan skemanya seperti biasa kita berdiskusi gitu loh, by lapangan gitu ya. Segmennya minggu depan seperti itu dan mungkin ini udah 1 jam ya kita diskusi. Mungkin kita akan sudahi dulu. Kita akan coba bikin habis ini ya buat teman-teman. Besok ada acara di host kita di Indonesia Ekspor Impor Produk. Ya, ada acara bagaimana cara membranding company Anda. Itu di Senin depan tanggal 20 ya. Silakan klik aja jadwalnya. Langsung aja masuk atau join aja host kita di Clubhouse gitu ya untuk diskusi-diskusi yang menarik lagi gitu. Mungkin untuk hari ini kita udahin ya. Boleh ya. Nanti kita bikin open room untuk discuss santai aja gitu off the record gitu ya. Oke, dari gua cukup seperti itu. Buat teman-teman yang belum atau
melihat YouTube kita nanti, silahkan aja join ke Clubhouse, cari aja Indonesia Ekspor Import Produk hostnya, langsung join untuk berkomunikasi dengan para ekspertis di grup ini gitu ya. Itu begitu. Silahkan klik linknya di atas, itu ada jadwal event-event yang kita buat untuk discuss gitu. Oke, thank you. Mungkin ada closing statement dari teman-teman tentang bisnis itu apa sih? Apa cuma dagang mungkin dari Pak Rahmat dulu? Ya, kalau bagi saya sih bisnis tuh, gue bilang apa ya, seperti hidup kita ya gitu loh, berproses lah gitu loh. Kalau pondasi kita udah mantep, emang udah masih menghasilkan, biasanya ada aja mas di jalannya. Soalnya yang saya alamin seperti itu, gitu loh. Oke. Mungkin udah gitu aja atau ada lagi? Udah mungkin. Pak Rama? Gampang mas, jangan kaku kayak Kanebo, udah itu aja. Oke, saling sindir menyindir saudara-saudara. Ini minta diedit ya mas ya, karena ini kan formal ya. Ya mungkin Bang Den silakan. Halo, untuk closing statement, Bang Den. Halo, oh kemana dia? Ya, mungkin oke, itu aja. Jadi menurut saya untuk closing statement, bisnis itu apa sih? Bisnis itu adalah kepercayaan diri kita dalam membuat suatu inovasi produk yang akan kita tawarkan ke halayak ramai dengan sistem demografi pasar yang kita riset sendiri dan mapping sendiri. Gitu. Itulah bisnis. Jadi banyak kode etik, banyak regulasi, banyak peraturan, banyak hal yang harus kita pelajari dan kita ulik dan penasaran lah intinya gitu. Rasa penasaran itu membuat kita lebih nikmat untuk belajar gitu. Dari saya segitu dan mungkin udah ya kita close aja ya. Thank you. Dalam hitungan kelima kita akan close room ini dan terima kasih semua untuk narasumber. Ini akan selalu kita record dan kita push branding di YouTube gitu untuk para teman-teman pemula gitu. Oke, thank you ya. Habis ini saya buka room untuk diskusi santai aja. Mungkin kita bisa di situ bisa bercanda gurau. Oke, thank you semua dan bye-bye. See you next tomorrow. Bye-bye.